Pemirsa, untuk membahas dampak perang terhadap subsidi minyak dan inflasi, kita telah bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Selamat pagi Bang Jos, apa kabar? Selamat pagi Julita, kabar baik. Baik, Bang Jos, rupiah kemarin melemah. Bagaimana dengan hari ini? Ya, kalau kita lihat kemarin sebagian besar mata uang Asia termasuk rupiah diperdagangkan melemah terhadap US dollar ya. Jadi dolar Amerika Serikat ini menguat terhadap mata uang dunia. Dan kita lihat kemarin ditutup di 14.383 ya. Dan pada hari ini kita melihat bahwa sentimen kemarin udah mulai agak mereda. Artinya meskipun perangnya masih tetap berjalan, tapi kita melihat bahwa rupiah ini cenderung dibuka menguat tipis ya dibandingkan dengan penutupan kemarin saat ini di 14.373, karena kita juga melihat bahwa pada pasar saham Amerika khususnya tadi malam ya ini semuanya ditutup menguat ya, dan juga kita lihat juga US Treasury yield juga masih tetap turun ya 3 basis point. Tapi memang sentimen dari kemarin invasi dari Rusia ke Ukraina tersebut ini memberikan risk of sentiment yang cukup berarti. Tapi kita melihat bahwa pergerakan rupiah ini cenderung cukup stabil ya, dan ini pun juga saya pikir menunjukkan bahwa BI tetap berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. Baik. Dengan harga energi dan komoditas serta ada kepemilikan asing, apakah rupiah akan berpotensi terkoreksi lebih dalam lagi, Bang Jos? Ya, kalau kita lihat ya memang kalau sebelum kemarin ya, ini sebelum pada saat pecahnya ataupun invasi dari Rusia ke Ukraina, meskipun memang masih ketegangan meningkat, tapi kecenderungannya dampaknya kepada rupiah dan juga pasar keuangan domestik ini cenderung masih positif ya, karena tadi disupport oleh kenaikan harga komoditas yang dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah. Nah, tapi kalau kita lihat sentimennya pada saat invasi sudah dilakukan oleh Rusia ke Ukraina, dan juga US dan juga aliansinya dalam NATO juga sudah menyatakan sanksi ya terhadap Rusia. Ini pun juga memberikan dampak kepada tadi ya pasar keuangan domestik. Nah, tapi tentunya kita juga melihat bahwa harga komoditas saat ini sudah terus meningkat ya. Kemarin Brent sudah di atas $100 per barel. Lalu juga CPO sudah naik ke $1.500 per ton. Lalu juga dari sisi batu bara pun juga masih di atas $200 per ton gitu ya. Jadi artinya di jangka pendek dampaknya kepada ekonomi real khususnya kepada ekspor ini masih cukup positif, tapi kita perlu mengantisipasi juga bahwa dampak dari apabila berkepanjangan ya geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini dikhawatirkan juga bisa mengganggu tadi global pasokan supply chain global ya, terutama tadi berkaitan dengan pangan, karena Ukraina ini juga merupakan penyuplai gandum ya dan juga jagung kepada global, dan kita juga mengimpor dari Ukraina ya, sehingga tentunya ini akan bisa berdampak juga kepada domestik. Dan tapi terkait dengan energi, kita melihatnya bahwa sekalipun memang harga BBM ataupun harga minyak sudah naik, tapi memang pemerintah ini masih mempertahankan untuk jenis Pertamax ataupun Pertalite ya. Kemarin itu yang di pertengahan Februari yang dinaikkan adalah BBM yang oktannya cukup tinggi gitu, sehingga dampak kepada inflasinya pun juga kita melihatnya ini belum cukup signifikan seperti itu. Baik, polemiknya antara Rusia dengan Ukraina ini kalau misalnya berlangsung lebih lama lagi dampaknya akan lebih parah. Tapi Anda melihat dari fundamental dan juga kebijakan dari Bank Indonesia, apakah cukup membuat rupiah tetap bertahan dan tidak akan anjlok begitu, Bang Jos? Iya, saya pikir memang shock seperti yang dialami pasar keuangan global ya di bulan Maret 2020 pada saat WHO menyatakan global pandemi ya COVID-19 ini sepertinya risikonya cukup rendah apabila kita bawa di kondisi Rusia dan Ukraina tersebut gitu ya, karena pertama ya tadi yang kami sampaikan bahwa BI stays in the market ya, artinya BI tetap berada di pasar, melakukan triple intervention,
dan juga kalau kita melihat dari sisi kondisi fundamentalnya sendiri, dari sisi keseimbangan eksternal ya, cadef kita, lalu neraca pembayaran yang surplus, lalu neraca transaksi berjalan Indonesia yang tahun 2021 ini mencatatkan surplus sejak 2011, tentunya ini bisa memberikan bantalan yang cukup ya untuk bisa rupiah kita relatif tetap stabil, meskipun kita juga melihat bahwa beberapa mata uang negara maju ya seperti euro, sterling kemarin juga melemah cukup signifikan, tapi dengan fundamental kita yang kuat dan juga langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ini diharapkan rupiah kita harapkan tidak akan melemah jauh di luar level fundamentalnya. Baik, nah rentang untuk pergerakan hari ini Anda memprediksinya di level berapa, Bang Jos? Iya, kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan bahwa di pembukaan perdagangan hari ini dibuka menguat tipis ya. Jadi artinya memang ini akan menarik apabila antara ketegangan Ukraina dan Rusia ini terus berlanjut ya, dan tidak ada resolusi diplomatis, tentunya ini bisa mempengaruhi juga ya jangka pendek untuk rupiah. Tapi untuk hari ini kita perkirakan masih di kisaran 14.350 14.450 ya, untuk karena tadi masih uncertainty-nya masih cukup tinggi, dan sampai nanti belum ada keputusan ataupun win-win solution antara kedua belah pihak, tentunya ini masih menjadi risk of sentiment bagi negara berkembang juga. Baik, kalau kita lihat adanya kesepakatan perdagangan juga ya antara Indonesia dengan kedua negara ini, baik Rusia dan Ukraina, Bang Jos, apakah akan mempengaruhi cadangan devisa kita nantinya? Iya, tentunya kalau misalkan tadi geopolitical issue ini berjalan ataupun belum ada jalan keluarnya dan ini berkepanjangan, ya tadi kan dikhawatirkan ini bisa mengganggu global supply chain ya, khususnya untuk pangan. Ya, dan juga kalau kita lihat ini juga akan mengganggu juga supply gas di Eropa gitu ya, karena Rusia juga penyuplai gas untuk industri di Eropa, sehingga tentunya akan mengganggu tadi energy price dan juga food price ya. Tentunya ini akan mendongkrak kepada inflasi di negara-negara maju, dan mungkin saja ini juga akan kepastru ke inflasi domestik ya, sehingga memang kita perlu cermati bahwa dampak dari geopolitical ini tentunya tadi pada kenaikan inflasi, dan juga yang bisa juga dikaitkan dengan tadi lebih agresif juga dari sisi moneternya ya, tightening monetary policy dari global central bank, yang pada akhirnya juga akan bisa membatasi pertumbuhan ekonomi global di tahun ini. Baik, nah itu mungkin yang harus diperhatikan bagi para investor dari sentimen-sentimen terutama geopolitik antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari ini, khususnya untuk akhir pekan ini. Bang Jos, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Bang Jos. Yaitu dia pemirsa, Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata.